Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Thalia Hermisa Kusmaningrum, NIM 19080301065 dari Analisis Keuangan kelas E. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu analisis profitabilitas, yaitu rasio operating performance atau rasio kinerja operasional PT XL Axiata. Rasio operating performance atau rasio kinerja operasional ini berguna untuk mengukur dan menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam menggunakan sumber dayanya untuk menghasilkan keuntungan atau laba. Saja kita ke analisis yang pertama, yaitu rasio gross profit margin. Rasio gross profit margin merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba kotor terhadap penjualan bersih. Perusahaan yang memiliki gross profit margin yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mampu untuk menjalankan produksinya secara efisien. Sebaliknya, gross profit margin yang rendah mengindikasikan bahwa perusahaan kurang mampu untuk mengendalikan biaya produksi dan harga pokok penjualannya sehingga keadaan operasi perusahaan ini menurun. Dari sini dapat kita ketahui bahwa GPM PT XL Axiata ini pada periode 2015 dan 2020 ini sangat fluktuatif atau naik turun, terutama pada tahun 2018 di mana ini terjadi kontraksi sampai minus 18,20%. Nah, hal ini dikarenakan perusahaan mengalami kerugian yang sangat drastis dibandingkan tahun sebelumnya karena adanya peralihan layanan dari 2G ke 3G maupun ke 4G. Ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2018 terjadi inefisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Kemudian pada tahun 2019, perusahaan dapat menaikkan kembali tingkat GPM-nya, yang berarti perusahaan tersebut mampu untuk menjalankan produksinya secara efisien. Namun pada tahun 2020, perusahaan ini kembali mengalami kontraksi sampai minus 3,99%. Ini karena adanya penurunan laba kotor perusahaan, yang berarti perusahaan ini harus meningkatkan kembali kinerja produksinya agar kemampuan dalam menghasilkan laba ini dapat ditingkatkan. Selanjutnya yang kedua yaitu rasio operating profit margin, yang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba operasi atau laba usaha dari penjualan bersih selama periode waktu tertentu. Nah, rasio ini dihitung dengan membagi laba operasi atau laba usaha terhadap penjualan bersih. Jika OPM perusahaan naik, berarti perusahaan ini mampu meningkatkan penjualan bersih dan meminimalkan atau menekan beban sehingga laba operasi ini mengalami kenaikan. Dengan kata lain, perusahaan ini memiliki manajemen yang baik dalam meminimalkan biaya secara efektif. Sebaliknya, jika perusahaan ini memiliki OPM yang kecil atau turun, maka bisa jadi adanya pembengkakan biaya yang berarti bahwa perusahaan ini kurang mampu dalam memanajemen biaya-biaya operasional. Bisa kita lihat bahwa selama periode 2020, OPM PT XL Axiata ini paling tertinggi rasionya pada tahun 2015. Yang berarti bahwa kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba paling baik ini terjadi pada tahun 2015 karena terjadi peningkatan keuntungan dari penjualan dan sewa balik menara. Begitu pula pada tahun 2019 dan tahun 2020 terjadi peningkatan keuntungan dari penjualan dan sewa balik menara. Rasio yang ketiga yaitu rasio net profit margin. Net profit margin merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari penjualannya. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap penjualan bersih. MPM dapat mencerminkan seberapa efektif perusahaan dalam meminimalkan beban-beban operasionalnya. Karena besar kecilnya laba bersih yang mampu diperoleh dari penjualan sangat dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam menekan beban operasional, beban umum dan administrasi, serta beban lainnya. Jika pendapatan bersih perusahaan besar, tetapi perusahaan ini tidak mampu mengelola beban, maka hal tersebut akan berdampak pada penurunan laba bersih perusahaan. Dapat diketahui MPM PT XL Axiata periode 2015 sampai 2020 ini berfluktuatif, berbeda dengan OPM di tahun 2015. Nah, MPM PT XL Axiata ini mengalami penurunan hingga minus 0,9%. Maka terjadi rugi pada tahun berjalan, yaitu kerugian selisih kurs dari pembiayaan bersih. Begitu pula pada tahun 2018 dan 2020 ini disebabkan oleh pembebanan biaya penyusutan akibat review atas estimasi umur manfaat aset tetap. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun tersebut perusahaan ini kurang efektif dalam mengelola bebannya walaupun pendapatan atau penjualan yang diterima itu stabil dan naik. Sekian penjelasan mengenai analisis rasio operating performance PT XL Axiata. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di lain waktu dan terima kasih.